Kita masuk pada informasi yang pertama. Saudara juru kampanye hutan Greenpeace Papua Nikodemus Yance Wamafma berharap masyarakat hukum adat dilibatkan dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan agar terlindungi hak-haknya dan menghindari ancaman konflik dengan pemerintah. Afirmasi Otsus harus menjadi rujukan Pemda Papua Barat Daya mengedepankan hak wilayah hukum adat agar hak-hak masyarakat adat bisa terlindungi sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Bung Jurkam, permasalahan krusial apa yang terjadi dengan masyarakat hukum adat sehingga kepada Direktur Pengukuhan dan Penata Gunaan Kawasan Hutan Kementerian LHK Anda pertanyakan kebijakan mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat hukum adat? Greenpeace Indonesia mencatat bahwa dari seluruh proses pembangunan yang berjalan di tanah Papua ini, hampir 20 tahun terakhir itu kita sudah kehilangan lebih dari 600.000 hektar kawasan hutan. Kehilangan 600.000 hektar kawasan hutan itu bukan sesuatu hal yang sepele. Karena hutan itu ada hubungannya dengan kehidupan dan masa depan dari orang asli Papua atau masyarakat Papua. Nah, dari proses kehilangan itu kita kemudian melihat bahwa sepertinya kebijakan-kebijakan terkait dengan tata kelola hutan di tanah Papua ini pada satu sisi itu ingin tetap mempertahankan egoisme Jakarta dalam mengatur dan merencanakan dan mengelola hutan di Papua, tapi juga pada tahapan yang sama keberpihakan kepada masyarakat adat Papua yang sesungguhnya memiliki hak atas tanah hutan dan sumber daya alam di atas tanah itu tidak terlalu terwujud atau tidak terlalu nampak. Sementara pada saat yang sama kehadiran investasi-investasi berbasis lahan yang masif itu justru tumbuh secara subur sekali dan seolah-olah pemerintah ikut mendorong supaya kebijakan-kebijakan investasi berbasis lahan itu terus hadir di atas tanah itu dan itu menjadi ancaman serius. Berbasis pada pikiran itu, maka tadi ketika presentasi dari Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan terkait dengan bagaimana proses pengukuhan kawasan hutan untuk Provinsi Baru ini berjalan dan sudah hampir selesai, maka menjadi pertanyaan saya itu adalah kenapa prosesnya itu berjalan begitu cepat. Di situ terlihat betapa negara dalam hal ini Kementerian LHK betul-betul ingin dominan terus dalam tata kelola hutan. Sementara proses partisipasi aktif masyarakat adat yang sebenarnya secara aturan itu sudah diatur bagaimana penyampaian keterbukaan informasi, kemudian masyarakat adat diajak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, terutama terkait dengan tata kelola hutan di tanah Papua, itu tidak muncul. Apa yang akan terjadi jika hak-hak masyarakat adat terabaikan dalam setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat? Kalau partisipasi dari masyarakat adat dan hak-hak mereka terabaikan, tentu saja akan muncul konflik-konflik. Dan 20 tahun terakhir kita bisa melihat sendiri bahwa kehilangan hutan dalam jumlah yang besar itu sudah banyak menimbulkan konflik antara masyarakat adat Papua sebagai yang sesungguhnya memiliki hak mutlak atas tanah hutan dan sumber daya alam dengan pemerintah, tapi juga dengan perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan sawit, HPH, hutan tanaman industri, dan pertambangan yang hadir secara masif di atas tanah Papua. Dan itu konflik itu masih terus berjalan hingga hari ini tanpa ada titik temu di mana mencoba pemerintah belajar dari proses itu, kemudian menunjukkan kembali bagaimana sih kita mendorong tata kelola kehutanan yang lebih partisipatif, lebih berpihak pada kepentingan masyarakat adat Papua, dan yang tentu saja lebih memberikan harapan bahwa dengan perubahan sistem, mekanisme, dan tata kelola yang lebih baik, maka masyarakat adat Papua itu bisa secara bebas menentukan pilihan-pilihan pengelolaan hutan seperti apa yang mereka inginkan, tapi juga itu akan menjadi sesuatu yang memotivasi mereka untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya-upaya menjaga dan melindungi hutan yang sesungguhnya itu terkait dengan identitas dari masyarakat adat Papua. Apakah tidak cukup dengan program perhutanan sosial untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat?
Kalau kita bicara perhutanan sosial, negara hari ini lebih fokus kepada skema-skema hutan yang masih dikuasai oleh negara, seperti hutan desa misalnya, yang di dalam pengaturannya itu tetap kepemilikan lahan dan hutannya itu masih ada di negara, dan negara akan mengeluarkan SK. Sementara yang sebenarnya kita harapkan di atas tanah Papua itu adalah mendorong supaya pengelolaannya berbasis pada masyarakat adat. Jadi hutan adat itu yang seharusnya menjadi prioritas. Sayangnya sampai hari ini kita belum melihat bahwa ada hutan milik masyarakat adat yang kemudian didorong dan dengan cepat mendapat pengakuan hutan adatnya. Nah, kita punya kendala itu hari ini itu adalah padahal keputusan MK 35 itu kan sudah tegas menyatakan bahwa hutan adat itu bukan lagi hutan negara. Dengan demikian, hutan di mana masyarakat adat itu hidup itu sebenarnya adalah hutan adat yang harusnya prosesnya itu bisa lebih mudah untuk didorong supaya mendapat pengakuan. Saran konkret apa yang Anda inginkan dari rapat koordinasi sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan Papua Barat Daya yang perlu diwujudkan? Ini Provinsi Papua Barat Daya, dia lahir karena otonomi khusus. Itu artinya bahwa kebijakan afirmasi yang diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu harus tergambar dalam tata kelola hutan. Artinya kalau kita ingin mendorong afirmasi action untuk masyarakat adat dalam hal tata kelola hutan, seharusnya masyarakat adat dibuka ruang untuk ikut partisipasi, duduk sama-sama, merencanakan ruangnya, memastikan pengakuan haknya berjalan. Setelah pengakuan haknya berjalan, baru kemudian penetapan kawasan hutan. Tapi jangan penetapan kawasan hutan lebih dahulu, baru kemudian kita mendorong pengakuan hak. Saya ingin meminjam penyampaian yang disampaikan, pendapat yang disampaikan oleh Pak Profesor Haryadi. Profesor Haryadi di IPB itu mengatakan begini, kalau pemerintah ingin mengejar target TORA, ya, mengejar target tanah reform agraria, maka seharusnya model sederhana itu begini, selesaikan dulu mana yang menjadi milik masyarakat adat, itu dipetakan dan diakui. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka sisa daripada itu adalah milik negara. Tapi kalau negara mengejar kepentingan mereka untuk menyelesaikan ruang-ruang yang milik negara, maka ketika itu selesai, konflik dengan masyarakat adat tidak akan pernah selesai. Saya ingin supaya Provinsi Papua Barat Daya itu bisa memberikan sebuah contoh bagaimana desain pembangunan, rencana tata ruang, wilayah, tapi juga tata kelola hutan itu betul-betul berbasis pada semangat afirmasi yang bagaimana memberikan penghargaan, penghormatan kepada masyarakat adat Papua sebagai pemilik yang sah daripada tanah, hutan, dan sumber daya alam untuk menentukan sendiri pilihan-pilihan pengelolaan yang lebih sesuai dengan mereka punya identitas, mereka punya kearifan, sehingga mereka akan merasa bahwa ini penting untuk kami, untuk masa depan kami, jadi kami juga harus menjaga keberlanjutannya untuk masa depan generasi-generasi kami yang akan datang. Nikodemus Wamahma, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Papua. Terima kasih sudah mencerahkan kami. Terima kasih banyak dan terima kasih untuk kesempatan.